Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dulu. Untuk Mas Riki silakan memimpin berdoa. Pembelajaran kita kali ini tentang Al-Quran dan hadis. Ini untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membaca pesan pokok surat pendek yang ada di Al-Quran. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran surat Al-Ma'un. Yang ketiga, mampu memahami isi pokok surat Al-Ma'un, mampu menghafalkan surat Al-Ma'un, mampu mengidentifikasikan dan mempraktikkan isi pokok Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Brinda mau tanya dulu, sudahkah kalian hafal surat Al-Ma'un? Sudahkah kalian hafal surat Al-Ma'un? Ya, sekarang bisa dibunyikan bersama-sama, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Al-Quran itu diartikan sebagai wahyu dari Allah yang merupakan apa cak? Mukjizat. Kalau hadis, apa hadis? Dan sifat-sifat yang berasal dari Nabi Muhammad. Lanjut dulu. Nah, di sini tadi surat Al-Ma'un. Nah, ini tadi yang kalian baca. Nah, kira-kira kalian sudah hafal apa belum artinya, Cak? Belum. Ya, kita baca dulu. Artinya ini surat Al-Ma'un memiliki arti apa, Cak? Bantuan atau barang-barang yang berguna. Nah, surat Al-Ma'un ini merupakan surat keberapa dalam Al-Quran? Urutan keberapa? Berapa? 107. Terdiri dari berapa ayat? 7. Nah, surat Al-Ma'un termasuk golongan surat apa? Makiyah. Kalau surat Makiyah berarti surat yang apa, Cak? Surat yang diturunkan di Makkah. Oke, ini bisa diingat-ingat ya. Nanti di akhir pembelajaran
pembelajaran kita, Bu Indah akan bertanya kembali kepada kalian ya. Jadi surat Al-Ma'un menjelaskan tentang peringatan kepada Allah dan hak manusia serta ancaman terhadap mereka yang menodai agama. Contohnya menodai agama itu apa, Cak? Ya. Mendustakan agama, terus apa lagi? Tidak menghargai anak yatim, terus apa lagi? Memberi makan kan berarti itu termasuk menjalankan apa? Menjalankan peringatan kepada Allah ya. Mendustakan agama, terus menghargai anak yatim itu termasuk mendustakan agama. Nah, ini yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Kan tadi surat Al-Ma'un itu barang-barang yang berguna. Berarti yang pertama tidak mendustakan agama. Kalau mendustakan berarti termasuk apa? Menodai agama apa tidak? Oke, setelah ini Bunda ingin tahu tajwid lafalnya kalian pada waktu membaca surat Al-Ma'un ya. Nanti Bunda koreksi. Ayo dari Mbak Nafisa dulu. Oke, selanjutnya yaitu Mbak Iva, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada-ada yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, nah tadi sudah membaca satu-satu surat Al-Ma'un. Untuk tajwidnya nanti bisa diperbaiki lagi ya, dihafalkan di rumah, oke. Terus untuk pelafalan, nah tadi ada yang kurang jelas ya. Untuk Mas Budi dipelajari lagi di rumah, untuk Mas Dika ya, untuk Mas Rifki. Nah, sekarang Bunda mau tanya, karena tadi kalian sudah membaca satu persatu surat Al-Ma'un. Nah, untuk ayat yang pertama artinya apa kan? Ayat yang pertama, ayo. Ayat yang pertama artinya apa? Apa? Tahukah? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kalian tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Contohnya bagaimana? Apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Riya, terus lalai dalam sholat. Itu untuk contoh surat Al-Ma'un ayat pertama. Nah, di sini kalian itu sholatnya lalai apa tidak? Ayo, tepat waktu apa tidak? Sudah tepat waktu apa belum? Ada yang sudah dan ada yang belum ya, tidak apa-apa. Terus caranya kita mempraktikkan ya arti dari surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari bagaimana caranya? Ayo, kita harus saling apa tadi? Tolong menolong. Terus apa lagi? Apa tadi? Kan tadi lalai dalam sholat. Nah, kalau kita ingin mempraktikkan berarti harus bagaimana? Tidak apa? Tidak lalai dalam sholat. Terus apa lagi? Tidak apa tadi? Tidak menghargai anak yatim. Terus apa lagi? Memberi apa? Ulangi, ayo. Memberi makan anak yatim. Itu cara mempraktikannya ya. Nah, selanjutnya ini kan ada 12 anak ya.
Bu Indah akan membentuk bukan kelompok, beberapa pasangan. Nah, beberapa pasangan, berarti tiap bangku ini ya, ini pasangan 1, ini pasangan 2, pasangan 3, Mas Budi dan Mas Rifki pasangan 4, Mas Arda dan Mas Dika pasangan 5, yang terakhir pasangan 6, Mas Riki dan Mas Arda. Oke, next. Iya, tadi setelah beda bagi tiap pasangan silakan didiskusikan, waktunya 30 menit dari sekarang. Ayo. Ya, waktunya sudah habis. Ayo, siapa yang bisa, pasangan mana yang bisa menunjukkan isi pokok atau kandungan dari surat Al-Maun? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo. Iya, ini pasangan 3. Apa, Mbak? Area ingin dipuji sesama manusia. Oke, kita tepuk tangan. Itu salah satu pokok dari apa? Dari surat Al-Maun. Ayo pasangan mana lagi? Ya, pasangan ke 5. Ya, apa? Apa? Tidak? Iya, kasih WOW. Oke, yuk pasangan mana lagi? Yuk. Ya, tadi kan sudah beda jelaskan tentang surat Al-Maun ya, baik artinya, tajwidnya, hafalannya, makrotnya. Terus selain itu juga beda jelaskan terkait tentang isi pokok dan kandungan surat Al-Maun, termasuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang beda mau tanya, sampai masih ingat apa tidak ini ya? Surat Al-Maun artinya apa? Apa, Mbak? Barang-barang yang berguna. Di sini surat Al-Maun surat yang keberapa dalam Al-Quran, Mas Riki? 107. Nah, selain surat Al-Maun ini ke 107 ada berapa ayat, Mas Dika? Berapa? 7 ayat. Nah, surat Al-Maun ini termasuk dalam surat apa, Mas? Nah, surat Makiyah. Kenapa disebut dalam surat Makiyah, Mbak Elsa? Karena diturunkan di kota Makkah. Oke, kasih WOW. Oke, ternyata kalian sudah ingat dan masih ingat ya. Nah, jadi untuk tugas di rumah, menghafalkan. Kalau di sini kan masih membaca ya, memahami sudah cukup baik, membacanya sudah cukup baik, juga perlu berlatih lagi ya. Oke, sudah jelas. Nah, tugasnya kalian di rumah menghafalkan surat Al-Maun. Jelas? Apa tugasnya? Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, kita tutup dengan berdoa. Ya, Mas Riki silakan dipimpin berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.